adik-adik sekalian. Jadi pada sesi yang kedua ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana membidik peluang masuk Unpad. Nah, Kang Dandi, saya izin cerita sedikit. Saya dulu masuk Unpad juga. Saya alhamdulillah alumni Unpad ya S1-nya. Jadi saya waktu lulus 94 dari SMA 5, pilihan saya di UMPTN. Pada waktu itu namanya UMPTN ya. Pilihan pertama itu adalah kedokteran. Waktu itu saya tanya ke ibu saya, "Mah, saya mau lulus SMA, kira-kira Mama merekomendasikan saya pilih kemana?" Karena saya waktu itu nggak punya keinginan khusus gitu untuk melanjutkan kemana. Belum ada talent mapping waktu itu gitu ya. Kata ibu saya, "Udah masuk kedokteran aja." Kira-kira kenapa coba Akang Teteh saya direkomendasiin masuk kedokteran? Karena ibu saya perawat di Hasan Sadikin. Mungkin pengen anaknya jauh lebih baik gitu ya. Jadi merekomendasikan saya masuk ke Unpad kedokteran. Sebagai anak yang baik, anak yang berbakti, saya tulis pilihan pertama saya kedokteran Unpad. Dan pilihan kedua saya, pilihan saya pribadi, yaitu pertanian Unpad. Jadi dua jurusan eh, pilihan di Unpad. Nah, cuman di tengah jalan saya daftar juga ke PLP Curug Tangerang, jurusan penerbang. Jadi di UMPTN itu, alhamdulillah saya lulus ke pilihan kedua ke pertanian Unpad. Jadi saya sempat kuliah di pertanian Unpad setengah semester. Di tengah jalan seleksi ke PLP Curug juga lulus dan diterima. Mohon maaf saya pindah ke PLP Curug karena pengen jadi penerbang waktu itu, bukan karena keinginan, karena passion atau apa, karena waktu itu sederhananya pengen kuliah yang bisa cepat menghasilkan uang begitu ya, matre. Tapi setelah lulus dari PLP Curug, saya lulus 98, lagi krisis ekonomi. Jadi rencana masuk ke Garudanya dibatalkan atau ditunda pada waktu itu seleksinya, rekrutmennya karena krisis ekonomi. Akhirnya saya daftar lagi kuliah di FISIP Unpad. Ya, jadi saya lulusnya dari administrasi niaga FISIP Unpad. Eh, jadi Bapak Ibu, Akang Teteh semua, tadi di sesi pertama sebenarnya lagi dibahas tentang bagaimana strategi untuk masuk PTN. Dan di sesi kedua pagi hari ini dibahas tentang bagaimana masuk ke Unpad. Ya. Dan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan akan ada lagi untuk memasuki ITB rencananya. Dan mungkin ke perguruan-perguruan tinggi yang lain yang menjadi harapan dan cita-cita dari anak-anak kita, dari adik-adik sekalian. Yang menarik, 20 tahun yang lalu, ya 25 tahun yang lalu dengan sekarang, ini udah jauh berbeda. Ternyata industrinya berubah. Jadi peluang berkarya, peluang bekerja, peluang menjadi entrepreneur juga di masa sekarang itu jauh berubah. Unpad juga alhamdulillah saya dengar banyak prodi-prodi baru. Jadi Bapak Ibu, Akang Teteh, adik-adik yang ingin mengenal prodi-prodi di Unpad, bagaimana cara masuk ke Unpad, seleksinya seperti apa, ini adalah momen yang tepat, ini adalah media yang tepat. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, Akang Teteh, adik-adik semua bisa mendapatkan manfaat di acara di sesi yang kedua ini. Ya, kami dari IA 5 sebagai penyelenggara dalam rangka melaksanakan program untuk apa namanya, untuk 3 pilar ya, manfaat kepada alma mater, manfaat kepada alumni sendiri, dan manfaat kepada masyarakat umum, menyelenggarakan kegiatan pada hari ini ya, ditujukan buat adik-adik SMA, baik SMA 5 ataupun non SMA 5, ditujukan kepada alumni yang punya anak yang mau ke SMA, dan ditujukan juga ke masyarakat umum. Alhamdulillah yang menariknya, kalau pendaftaran itu sampai ditutup kemarin karena membludak ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dari sisi mendapatkan link ya, karena kemarin ada beberapa yang informasi ada kendala dalam mendapatkan link, ada kendala dalam jaringan seperti saya nih harus keluar dulu gitu ya. Sehingga nanti bisa optimal terus bertambah ya, sekarang sudah 55, mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan kapasitas Zoom bisa mencapai 500, sehingga banyak manfaat ya yang bisa diterima oleh para peserta pada hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada terutama pembicara ya, spesial nih dari Unpad, Kang Dandi Supriyadi,
moderator juga Teh Arianis dari Unpad juga ini, FISIP, dan Akang Teteh semua, ya, Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Ya mudah-mudahan program ini bisa terus berjalan sebagaimana tadi disampaikan ya. Bagi yang berminat ke ITB, tunggu 2 minggu lagi, 3 Februari kita akan ketemu lagi ya untuk sharing tentang peluang masuk ke ITB ya. Akang Teteh, Bapak Ibu, ini adalah program perdana dari IA5, mudah-mudahan bisa konsisten, bisa sustain dilaksanakan terus-menerus ya. Bapak Ibu, Akang Teteh yang mau memberikan support kepada kegiatan ini nanti boleh juga ya, nanti ada apa informasi kalau ikut ingin berpartisipasi untuk keberlangsungan program ini ke depannya. Hatur nuhun pisan atas kehadiran, atas partisipasi, atas atensinya apa namanya dalam kegiatan pada hari ini. Teh Aryani, Kang Dandi dan semuanya selamat beraktivitas, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Tadi saya lihat di sini ada yang pakai nama pejuang lulus. Mungkin ini apa adik SMA ya yang mau masuk ke kuliah kali ya pakai nama akunnya pejuang lulus. Mudah-mudahan perjuangan lulusnya berhasil ya. Nama Amin, akunnya udah amin. pejuang lulus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuhun Bapak Firda Dimas Eka Putra yang telah memberikan sambutannya pembukaan ya. Begitu. Oke, sebelum masuk ke acara inti, saya akan membacakan CV singkat ya. Walaupun tidak singkat sebetulnya pengalaman dari Bapak Dandi ini. Oke ya, Bapak Dandi, nama Bapak Dandi Supriyadi, MA PhD. Eh, ini sekarang lahirnya di Bandung begitu ya. Tanggalnya bisa dikasih kado nanti. Pekerjaan saat ini adalah dosen program studi jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad dan juga sekaligus menjadi kepala kantor komunikasi publik Universitas Pajajaran. Lulus dari S1 Vkom, jurusan jurnalistik di Unpad tahun 98 ya lulusnya, tahun masuk 93, kemudian melanjutkan S2-nya di Master of Art in Communication di Swinburne University of Technology Australia. Kemudian short course juga sempat short course di University of Florida, Amerika Serikat, dan yang terakhir S3 di Media Film and Communication, University of Gloucester, UK ya, United Kingdom, Inggris. Tahun baru beres nih, tahun 2020 ya Kang ya. Fokus studinya pada bidang jurnalisme digital dan jurnalisme lingkungan. Organisasi ini lumayan banyak ya yang diikuti oleh Kang Dandi ini. Langsung saja kepada Kang Dandi dan Bapak Ibu semua serta adik-adik semua kita simak bersama ya sampai acara ini selesai begitu ya. Ya, mangga Kang dihaturanan. Siap. Aduh, turun Teh Ria, Teh Arianis ya. Saya kenal cukup lama dengan Teh Arianis nih. Ya, kami sempat bergaul cukup dekat waktu kuliah, banyak di masa kuliah kita pernah di satu organisasi kepanitiaan bareng-bareng gitu. Kemudian jodohnya Teh Ria juga teman saya juga gitu ya. Jadi kita teh asa reuni jadinya teh begitu. Terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber. Ini penyelenggaranya adalah Ikatan Alumni SMA 5 Bandung ya. Saya bukan alumni SMA 5, tapi saya punya banyak banget teman di SMA 5, baik angkatan saya 93 maupun angkatan 94 nih. Jadi pada kenal semua begitu ya kira-kira. Jadi bahkan jadi pada berminat ikut juga. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa di antara mereka yang tidak sempat bisa daftar dan masuk ke Zoom hari ini. Dan tadi ada yang bertanya apakah bisa dapat rekamannya. Ya nantilah di belakangan mungkin insya Allah bisa kita share. Baik, Ibu, Bapak, adik-adik, para pejuang lulus, pejuang lulus. Ya, hari ini
Selamat bertemu dengan saya. Saya mewakili Universitas Pajajaran, ya. Salah satu universitas yang ada di Jawa Barat, yang memang secara sejarah didirikan oleh asli orang-orang Sunda, gitu. Jadi saya bukan tanpa alasan pakai ikat ini, ya. Ada dua alasan. Pertama, saya ingin memperlihatkan budaya Sunda, karena ini salah satu bentuk ikatnya orang Sunda nih. Walaupun bukan ikatnya dosen ya. Kalau ikatnya dosen beda lagi bentuknya. Kalau ini apa ya? Ini sih anak gaul lah, anak gaulnya Sunda kayak gini ikatnya gitu ya. Alasan kedua adalah karena saya belum sempat dicukur. Ya, jadi nanti jelek rambutnya. Kayak saya tutupin pakai ikat ini. Gitu. Jadi saya dengar bahwa peserta hari ini juga banyak yang dari luar Kota Bandung, bahkan ada yang dari luar Jawa juga. Alhamdulillah ya, insya Allah hari ini informasinya bisa menyebar ke seluruh daerah ya. Saya tidak tahu berapa lama saya harus bicara, tapi mudah-mudahan nanti Teh Ria bisa ngerem saya karena saya kalau udah ngomong tuh suka lupa berhenti. Ya, mohon maaf. Baik, 45 menit, Kang. Punten saya lupa membacakan 5 rundown. menit. Iya, 45 Oh, menit 45 maksimal. menit ya. Ya. Baiklah. Ngomong apa aja saya 40 menit ya. Baiklah, nanti pasti kita akan tahu tuh habis saja waktunya gerak. Baik, Ibu Bapak, adik-adik, kita mulai berkenalan saja dengan Unpad. Siapa tahu di antara peserta hari ini ada yang memang belum kenal dengan Unpad, belum pernah datang ke Unpad, belum pernah tahu bahwa Unpad itu adalah kependekan dari Universitas Pajajaran ya. Mari kita kenalan dikit-dikit. Nah, saya boleh berbagi layar ya. Nah, oke. Saya izinkan saya berbagi layar. Mudah-mudahan layar yang dibuka benar. Ya, betul. Sudah terlihat semua ya, mudah-mudahan. Ya, ini hari ini temanya adalah seleksi masuk Unpad. Ya, disclaimer dulu, saya bukan berarti memberikan tips untuk bisa masuk dengan mudah atau bisa masuk tanpa ujian gitu ya. Enggak, saya hari ini mau ngasih tahu prosedurnya seperti apa dan ada apa aja sih di dalam Unpad tuh yang bisa dimasuki, kira-kira begitu ya. Untuk Unpad sendiri yang namanya seleksi masuk itu dipanggilnya SMUP, ya, seleksi masuk Universitas Pajajaran. Di dalamnya ada seleksi nasional, SNPMB ya sekarang, baik itu SNBP dan SNBT, saya pikir Ibu Bapak dan teman-teman sudah tahu semua apa itu. Dan yang ketiga adalah seleksi mandiri, ya, mandiri yang dilaksanakan oleh Unpad sendiri. Gitu. Nah, program ini biasanya kami sebut dengan Ayo Kenal Unpad. Ini ada gambarnya di bawah ya, Ayo Kenal Unpad. Disingkat jadi aku, ya. Ini juga bukan tanpa alasan ya. Jadi kami berharap pada saat adik-adik ngobrol dengan temannya kan suka beraku-aku gitu ya. Aku udah kesini, aku udah ke sana. Nah, setelah hari ini ketika ngomong aku ingatnya Unpad. Nah, kira-kira gitulah mudah-mudahan ya. Setiap ngobrol ingatnya Unpad. Gitu. Unpad juga insya Allah akan ingat selalu pada Anda. Baik, ini kita kenalan dulu dengan Unpad. Kira-kira orang-orangnya kayak gini bisa dilihat ya. Orang-orangnya senyum semua, nggak ada yang cemberut. Karena pertama mereka waktu foto memang disuruh senyum, ya. Dan yang kedua mudah-mudahan ini mencerminkan bahwa kuliah di Unpad itu menyenangkan. Ini ada yang baru masuk, ada yang sedang kuliah dan ada yang sudah lulus ya. Di sini ada semua. Mudah-mudahan foto berikutnya ada foto, salah satunya adalah foto dari peserta Zoom hari ini. Amin. Baik, selamat datang di kampus Unpad. Banyak yang salah menyangka bahwa Unpad itu adalah sama dengan Bandung. Ya. Apakah benar seperti itu? Banyak yang kemudian PHP ya, merasa PHP. Di PHP kan oleh Unpad. Udah daftar ke Unpad, pengen kuliah di Bandung, begitu lulus ternyata malah disuruh ke gunung. Ya, pergi ke gunung. Jadi sebenarnya Unpad itu punya banyak kampus. Ya. Kira-kira yang sekarang bisa saya kasih itu tuh setidaknya ada 6. Ada 6 kampus Unpad ya. Betul, ada kampus di Bandung. Ya, tepatnya di Jalan Dipati Ukur. Itu adalah kampus pusatnya Unpad dulu ya, zaman saya sama Teh Ria kuliah. Sama Kang Firda juga kayaknya pusatnya masih di DU ya, Dipati Ukur, Dipati Ukur nomor 35. Sekarang masih ada, rektoratnya juga masih ada dan masih beberapa gedung dipakai untuk kuliah, tapi kebanyakan untuk pasca sarjana ya. Dan juga dipakai untuk wisuda. Nah, dimanapun kuliahnya, wisudanya pasti di Bandung, di DU, di kampus ini. Nah, kampus utamanya sekarang sudah pindah. Ya, pindahnya kemana? Ke Kabupaten
Sumedang. Jadi kalau kuliah di Unpad tuh bukan di Bandung, tapi kuliahnya di Sumedang. Di manakah Sumedang itu? Ya, tahu semua ya. Nggak jauh-jauh amat sih dari Bandung ya. Hanya 21 kilometer dari kota Bandung. Dengan adanya tol, gampang banget dan nyampainya, nggak terlalu jauh. Nah, di Sumedang ini ada kampus Jatinangor namanya, yang luasnya tuh luar biasa. Kalau dikelilingin pakai jalan kaki, kayaknya nggak mungkin selesai dalam 2 hari, karena luasnya tuh 178 hektar, gitu ya. Itu adalah luas kampus Unpad di Jatinangor. Ya. Selain di Jatinangor, kami juga punya beberapa tempat kuliah di Kabupaten Bandung, ya. Salah satunya di Arjasari, dan juga satu lagi di daerah Ciparai, Jelekong, ya. Ini biasanya dikelola oleh teman-temannya Kang Firda dulu ya, yang ditinggalkan setelah setengah semester, yaitu teman-teman dari Fakultas Pertanian sana ya. Juga kami punya kampus di Pangandaran. Bagi yang pengen kuliah di pinggir laut sebagai anak pantai juga ada kesempatannya untuk kuliah di Pangandaran ya. Walaupun kampusnya nggak dekat-dekat banget sama pantai, tapi di atas gunung dan lautnya kelihatan ya. Seperti di foto ini kalau kelihatan ya. Itu di ujung belakang itu udah laut ya. Dan satu lagi kami baru buka setahunan lebih, itu adalah kantor perwakilan Unpad di Jakarta. Tepatnya di Menara Dana Reksa di Kebon Sirih, sebelahnya kantor BUMN. Ya, situ ada kantor perwakilan Unpad. Kantor apakah ini? Ini sebenarnya lebih kepada teman-teman yang ingin kuliah pasca sarjana ya, dengan metode program by project ya. Jadi ini untuk teman-teman yang memang sudah bekerja di Jakarta terus ingin kuliah di Unpad. Nggak usah jauh-jauh bolak-balik ke Bandung, di sana sudah ada perwakilan Unpadnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi bagi kalian teman-teman yang berniat kuliah di Unpad, begitu masuk itu kuliahnya di sini. Nih dia. Ya. Jatinangor kampus. Kuliahnya di lereng gunung. Jadi jangan jangan berpikir kuliahnya di pinggir jalan ramai ya, tidak di pusat kota, jadi tidak terganggu oleh suara klakson, bunyi rem mobil gitu ya, bunyi tabrakan ya, mudah-mudahan tidak akan terganggu oleh itu. Paling yang didengar adalah suara burung, suara sapi gitu kan ya, suara ayam. Ada sapi tabrakan sama ayam, paling itu ya yang akan terdengar. Jadi asik banget, natural ya. Ini apa? Enak buat belajar ya, berasa belajar di gunung. Nah, iya ya, belajarnya di gunung betul. Nah, itu di belakang tuh namanya Gunung Manglayang. Jadi kami itu ada di lereng Gunung Manglayang. Manglayang ini salah satu gunung sumber air minum di Bandung. Ya, salah satunya adalah sumber air yang kemudian dipakai oleh Unpad untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar Jatinangor. Ya, jadi Unpad juga menjadi salah satu tempat menyalurkan air bersih, air minum ke asalnya dari sana, dari Manglayang. Oke, tempatnya kayak gini ya, hijau, masih hijau. Sumpah ini bukan hutan ya, walaupun mirip hutan, dan memang ada hutannya juga ya, tapi hutan di sini banyak kan memang untuk praktek ya, jadi digunakan juga untuk kuliah, praktek, juga untuk pelestarian lingkungan. Kami ada satu blok khusus memang digunakan untuk penyangga kelestarian lingkungan, ekosistem ya di daerah Sumedang. Itu nanti akan saya jelaskan ada apa saja isinya ya. Jadi walaupun kita kuliah di gunung itu insya Allah kalau fasilitas sih lengkap ya untuk yang kuliah di sana. Dari mulai perpustakaan, rumah sakit juga ada. Kita sedang bangun rumah sakit pendidikan, ya rumah sakit umum khususnya untuk warga Sumedang. Sekarang sudah adanya di kampus Unpad. Ya, kami juga ada ekoriparian, arboretum, ada banyak sekali penampungan air dan sumber sumber alam yang lainnya. Ada laboratorium, bahkan ada asrama ya buat teman-teman yang ingin kuliah di Unpad tapi nggak mau jauh-jauh dari Unpad gitu ya, takut kesiangan kuliah, jangan khawatir, di Unpad ada asramanya. Jadi begitu tidur, melek, langsung kelihatan ruang kuliah. Ada. Kayak gitu. Jadi insya Allah tidak akan kesiangan. Lalu ada taman-taman, ada sarana olahraga. Insya Allah lengkap. Ya. Dan jangan khawatir, dekat Unpad ada mall. Nah, buat yang tinggal di Jatinangor, sudah ada mall ya. Bisa nonton, bisa makan-makan. Seperti itu. Baik. Ada apa saja sih di dalam Unpad yang bisa dipilih untuk kuliah?
Eh, pada dasarnya ini peserta atau yang lulus SMA, atau mungkin ada juga para orang tua yang ingin meneruskan kuliah. Siap, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saya sekalian ya. Eh, secara garis besar Unpad itu punya 16 fakultas yang menyediakan program studi sarjana, dan beberapa di antaranya adalah program studi sarjana terapan. Apa itu sarjana terapan nanti akan kita bahas itu sendiri ya. Nah, ada satu lagi selain 16 tuh, yaitu sekolah pasca sarjana. Tapi itu memang untuk yang setelah lulus dari S1 dan sarjana terapan ya, baru bisa masuk ke pasca sarjana. Nah, yang menyediakan program sarjananya ada 16 fakultas. 16 fakultas ini adalah terdiri dari 5 fakultas di rumpun Soshum ya, dan 11 sisanya adalah di Saintek. Oke. Bisa dilihat sini, ini adalah nama-nama fakultasnya. Ya, fakultasnya di Soshum ada hukum, ekonomi dan bisnis, ilmu dan ilmu politik itu kampusnya Teh Arianis ya, ilmu budaya dan ilmu komunikasi. Nah, ini kampus saya. Ya. Itu. Lalu untuk yang sainteknya dari mulai kedokteran ada MIPA ya, kedokteran gigi, ada psikologi. Nah, ini juga aneh ya, psikologi di Unpad itu masuknya ke saintek bukan sosial. Lalu ada farmasi dan sebagainya sampai ke teknik geologi. Ya. Nah, di antara semuanya ini ada fakultas yang diberi tanda bintang. Ya. Ini biasanya saya bikin kuis kalau saya lagi ngomong begini langsung luring ya, di misalnya saya datang ke SMA mana gitu, nah saya kasih kuis gitu. Apa artinya bintang? Tapi karena sekarang bukan luring dan ternyata ada yang ngasih bocoran di bawah ini ya, dari nulis nih, ini bukan saya nulis nih. Ada bintang itu artinya membuka kelas internasional. Jadi Unpad itu punya juga yang namanya International Undergraduate Program atau IUP atau program sarjana kelas internasional. Nah, fakultas yang dikasih bintang ini adalah fakultas-fakultas yang memang memiliki kelas internasional. Artinya apa? Dari mulai masuk semester 1 sampai lulus, dia itu sudah langsung jadi mahasiswa internasional dengan kuliah dengan pengantarnya bahasa Inggris, kuliahnya mungkin bareng bule gitu ya. Nah, kayak gitu. Ada nih beberapa ya. Nanti kita akan kasih tahu juga apa saja yang masuk ke dalam IUP. Oke, ada apa saja sih di setiap fakultas ini prodinya? Ada banyak ya. Setiap fakultas tuh punya beberapa prodi, walaupun ada juga fakultas yang hanya punya satu program studi. Misalnya hukum ya. Hukum itu cuma punya satu program studi S1, yaitu program studi hukum ya. Begitu. Artinya apa? Ketika mahasiswa masuk menjadi lulusan SMA masuk jadi mahasiswa hukum, dia akan belajar hukum secara general. Gitu ya. Bagaimana dengan spesialisasinya? Nanti setelah lulus S1 baru akan ada spesialisasinya gitu. Lalu kedokteran tuh punya 2 program studi S1 ya. Dan 1 program studi sarjana terapan. Nah, yang 2 itu apa? Alhamdulillah sejak beberapa tahun yang lalu Unpad sudah berhasil membedakan yang mana kedokteran untuk manusia, yang mana kedokteran untuk hewan. Nah gitu. Jadi sekarang ada 2 program studinya ya, kedokteran, pendidikan dokter dan kedokteran hewan. Begitu ya. Itu ada di Fakultas Kedokteran. Lalu apalagi ya yang banyak itu FISIP tuh ya, ilmu sosial ilmu politik tuh prodinya banyak. Dan di antara yang banyak diminati itu adalah pertama hubungan internasional ya, lalu ada antropologi ya, ada ilmu pemerintahan dan ada administrasi bisnis ya. Nah, itu kepala departemennya saya kenal banget itu ya, administrasi bisnis ya. Namanya Arianis. Dokter Arianis ini luar biasa nih teman saya nih ya. Sekarang udah sama dokternya duluan ya, terus sekarang jadi kepala departemen, keren banget nih Teh Ariani. Oke, apalagi ya? Oke, nanti kita akan bahas ya. Kalau ada waktunya, saya takutnya kalau dibahas satu-satu waktunya kurang. Oke, selain yang ada di Jatinangor, tadi saya katakan ada ya S1 yang kuliahnya di Pangandaran. Jadi kami itu punya kampus khusus, disebutnya PSDKU, yaitu program studi di luar kampus utama. Ya. Nah, adanya di Pangandaran. Kenapa ada di Pangandaran? Karena awalnya begini, Pangandaran adalah
daerah pantai, daerah wisata yang sangat potensial dan banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah bahkan mancanegara ya. Jadi ini destinasi liburan yang cukup besar di Jawa Barat, aset Jawa Barat ya. Dan Unpad itu juga di Jawa Barat. Dan melihat bahwa ternyata banyak potensi di sana yang kurang dikembangkan karena kurangnya kesempatan warga sana untuk bisa memperoleh pendidikan yang baik. Maka Unpad kemudian berinisiatif untuk membuat kampus di sana. Tujuan awalnya adalah memang untuk warga lokal Pangandaran, gitu, untuk mengembangkan pariwisata di sana. Berkembang terus, akhirnya kemudian dibuka juga untuk umum. Jadi teman-teman sekarang yang ada di sini dari manapun Anda berada ya, dari manapun Anda berasal, ya dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Selatan, Utara ya. Kalau mungkin kuliah di Pangandaran bisa. Di sana ada 5 prodi yang dibuka. Ya, yang pertama adalah prodinya Teh Harianis, ya. Yang kedua adalah ilmu komunikasi, bukan prodi saya, tapi saya bagian di sana, ya, bagian di Fakultas Ilmu Komunikasi. Ada peternakan, ada keperawatan, dan ada perikanan. Ini bedanya apa dengan yang di Jatinangor? Ada bedanya, ada samanya. Saya bilang samanya dulu ya. Samanya adalah ini sama-sama Unpad. Ya. Para pengajar di sana juga adalah pengajar di Jatinangor juga. Ini kami-kami juga sebenarnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di sana kurikulumnya itu didekatkan dengan yang namanya pariwisata. Jadi apapun bidang studinya, apapun program studinya itu ada hubungannya dengan kepariwisataan. Ya, seperti itu. Baik, itu Pangandaran. Ya, sekarang lagi dibangun gedung kedua. Jadi di sana tuh gedungnya gedung sendiri ya. Dan keren. Kalau sempat ke sana lihat gedungnya canggih lah ya. Banyak kacanya. Gitu. Oke. Nah, ini yang rame nih. Ini menurut Teria juga kemarin Terianis bilang bahwa ternyata banyak juga yang belum tahu informasinya gitu. Bahwa ternyata Unpad sekarang membuka yang namanya sarjana terapan atau vokasi, atau banyak yang mengatakan ini diploma 4. Tapi kami tidak menyebutnya diploma 4 ya, kita sebut sarjana terapan saja. Kenapa? Karena kalau disebut diploma 4, orang-orang bilang, itu bukan sarjana gitu ya. Kayaknya itu bukan sarjana deh. Nah, kami rubah nama jadi sarjana terapan. Mengapa? Karena lulusan program studi ini juga sarjana, sama saja. Ya. Bedanya apa? Kalau S1 itu adalah untuk sarjana yang mempelajari keilmuannya ya. Jadi apa namanya fokusnya ke teorinya, ke pengembangan ilmu pengetahuannya. Sementara kalau vokasi ini adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan yang lebih banyak prakteknya, gitu ya, banyak prakteknya. Jadi seperti perbedaan antara SMA dengan SMK ini juga sama ya. S1 dengan sarjana terapan itu sebenarnya sama-sama sarjana, namun fokusnya berbeda. Nah, di Unpad sekarang tuh sudah ada 14 program studi sarjana terapan. Diselenggarakan oleh beberapa fakultas, belum semuanya ya, tapi beberapa fakultas. Bahkan ada satu program yang diselenggarakan oleh 4 fakultas sekaligus, ya, yaitu agroteknopreneur nih. Ini gabungan dari agrobisnis, teknologi, dan entrepreneurship. Ya. Diselenggarakan oleh 4 fakultas yang serumpun, pertanian, peternakan, teknologi industri pertanian, dan perikanan dan ilmu kelautan. Ini bareng semua, walaupun secara administrasi ini berada di bawah fakultas pertanian. Ya, itu seru buat teman-teman yang memang ingin mempelajari bidang usaha di bidang pertanian, ya bisa langsung ke sini. Ada yang ingin masuk ke kedokteran, tapi kayaknya nggak pede masuk S1. Kedokteran juga punya D4, ya, punya sarjana terapan. Ya, pede-pede aja. Ya, karena di sana juga, terutama bagi yang berniat untuk mempelajari kebidanan, ya, secara khusus, Fakultas Kedokteran juga menyediakan sarjana terapan program studi kebidanan. Oke. Lalu yang lainnya banyak nih, silakan lihat saja ya. Dan saya pikir ini juga adalah program-program studi yang dibuka berdasarkan kebutuhan di masyarakat. Ya, tidak menutup kemungkinan tahun depan mungkin akan dibuka program studi sarjana terapan yang baru, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, ini program studi sarjana terapan. Jadi alternatif nih sekarang ya. Dan informasi sekarang adalah tahun ini untuk bisa masuk ke sarjana terapan itu bisa juga melalui seleksi nasional SNPMB. Ya, kalau dulu kan harus mandiri nih. Tahun lalu tuh untuk bisa masuk ke sini itu hanya bisa lewat jalur mandiri. Kalau sekarang enggak, ini sudah termasuk ke dalam ujian nasional. Ya, seleksi nasional. Ya, jadi ada pilihannya.
Makanya mungkin bagi teman-teman atau ibu bapak yang sudah pernah mendapatkan informasi tentang SNPMB, sekarang dimungkinkan untuk memilih sampai maksimal 4 pilihan program studi. Ya, tidak ada lagi IPA IPS, tapi semuanya sama, bisa lintas jurusan ya. Kemudian tersedia sampai 4 pilihan prodi. 4 ini bisa kombinasi antara S1 dan sarjana terapan. Begitu kira-kira. Ya. Salah satu perubahan yang terjadi di tahun ini. Oke. Lalu ada lagi yang disebut sebagai ini dia, IUP. Ya. Di Unpad dibuka 9 program studi kelas internasional atau IUP tahun ini. Ya. Ini bertambah ya, karena sebelumnya ada hanya 6, kemudian di 7, 8, tahun ini jadi 9. Apa saja 9 program studi kelas internasional tahun ini yang dibuka? Yang pertama dibuka di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, ada accounting, ada manajemen, ada economics, ada digital business, dan ada Islamic economics. Artinya ke-5 program studi di FEB itu semuanya membuka program studi kelas internasional, gitu ya. Nah, ada yang pakai kodenya DD. DD itu adalah double degree. Ya, maka nanti pun kuliahnya sangat dimungkinkan nanti sebagian akan kuliah di luar negeri, ya, di universitas tempat Unpad bekerja sama. Sebagai contoh misalnya program double degree-nya accounting itu bekerja sama dengan International Management Institute di Switzerland, Swiss, ya, juga di Northampton, UK, dan juga Northern Illinois, Amerika, ya, kayak gitu. Jadi ada kemungkinan nanti bisa kuliah di sana juga sebagian. Nanti degree-nya dapat 2. Nah, selain FEB yang membuka 5 kelas, di FISIP juga dibuka 1 kelas ya dengan single degree, yaitu HI, International Relations, hubungan internasional. Ya. Seperti itu, ini bentuknya bisa pertukaran atau transfer SKS. Degree-nya 1 ya, dari Unpad tapi punya kualifikasi internasional. Lalu selain di FISIP ada juga hukum. Ya. Hukum ini kerjasama juga banyak ya dengan Malaysia, dengan Australia, dengan Belanda. Ya. Ini juga sama ya, single degree, dan khusus di bidang business law, hukum bisnis, international and public law, dan intellectual property and digital law. Ya. Ini bidang-bidang bidang kajian yang ada di Fakultas Hukum. Ya. Lalu berikutnya farmasi. Farmasi itu juga membuka program kelas internasional kerjasamanya dengan Belanda dan Malaysia. Dan terakhir adalah FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Punya program studi kedokteran gigi, dentistry. Ini kerjasama juga dengan Jepang ya, dan juga dengan Malaysia. Nah, ini adalah kelas IUP. Bagaimana caranya masuk IUP? Nanti kita bahas. Ya. Nah, buat ibu bapak, teman-teman yang tadi mungkin kurang pengen tahu lebih banyak tentang apa saja sih fakultas program studi yang ada di Unpad, bisa coba cek di sini nih. Ya, ada 2 link, bisa langsung ke link Unpad ACID fakultas ya. Ada juga bisa di SMUP Unpad ACID fakultas. Nah, nanti kalau ngebuka ke situ, kira-kira nanti akan muncul seperti ini. Ya, halamannya. Ya, ini semua fakultas ada di sini. Silakan diklik saja mau fotonya atau mau lihat dulu. Bisa tulisannya, bisa fotonya, silakan diklik, nanti akan keluar informasi tentang fakultas tersebut, plus ada di situ link untuk menuju ke websitenya fakultas. Ya, silakan pelajari sendiri karena informasinya begitu banyak dan pasti bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman ibu bapak yang memang berniat untuk memasukkan dirinya menjadi kuliah di Unpad. Ya, banyak ininya, banyak kemungkinannya. Oke, selanjutnya tadi saya sempat kepencet. Nah, ini dia. Begitu banyaknya program studi, terus gimana cara masuknya? Gampang ya, masuk Unpad tuh sangat mudah ya. Di Unpad tuh ada 4 gerbang, gerbang barat, gerbang timur, gerbang selatan, gerbang utara. Silahkan pilih salah satu, masuk aja gitu ya.
Itu masuknya doang ya. Tapi kalau kuliahnya itu beda lagi. Nah, kalau kuliah itu ada seleksi masuk. Seperti yang mungkin sudah diketahui, karena Unpad ini adalah PTN, ya, perguruan tinggi negeri, maka pasti jalur masuk pertama melalui seleksi nasional, ya, SNBP dan SNBT. SNBT ini yang sama dengan UTBK ya, ada ujiannya, ujian tulis berbasis komputer. Ini menjadi penting, tolong diingat-ingat. Nomor 2 ini SNBT, UTBK, karena UTBK inilah yang kemudian juga bisa membuat teman-teman putra-putri ibu bapak bisa masuk ke Unpad melalui jalur mandiri. Ya, jadi untuk masuk ke jalur mandiri berbeda dengan tahun sebelumnya. Ini informasi baru ya, informasi baru. Tahun-tahun sebelumnya kan Unpad tuh suka menyelenggarakan ujian lagi ya. Jadi setelah UTBK selesai nanti akan ada jadwal ujian online jalur mandiri Unpad. Nah, tahun ini tidak ada lagi ujian. Oke. Jadi para calon mahasiswa Unpad tidak perlu ujian 2 kali. Mengapa? Karena untuk bisa masuk jalur mandiri cukup menggunakan nilai UTBK. Artinya apa? Semua calon mahasiswa Unpad harus ikut UTBK. Apakah itu nanti masuknya lewat seleksi nasional ataupun mandiri, UTBK-nya wajib. Karena dari situlah nanti kita bisa mendapat nilai untuk dimasukkan ke Unpad. Tentu saja nilainya yang sesuai dengan kriteria dan kualitas ya. Gitu. Nah, untuk bisa masuk mandiri, ini ada di sini penjelasannya ya. Ada 3 jalur. Jalur pertama jalur nilai tadi UTBK atau juga sama dengan SNBP menggunakan nilai rapor. Ya, jadi ujian mandiri seleksi mandiri ini gabungan dari SNBP dan SNBT ya, bisa menggunakan aturan yang sama. Rapor yang dinilai adalah rapor semester 1 sampai semester 5 di kelas 10 sampai kelas 12 ya. Nah, skor UTBK mana yang akan dipakai? Skor UTBK 2024. Jadi kalau yang udah pernah ikut UTBK tahun lalu, nilainya nggak usah dipakai, harus ikut lagi ya tahun ini. Begitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah jalur minat dan bakat atau prestasi non akademik. Nah, ini jalur kedua dari SMUP ini atau mandiri ini beda dengan SNBP. Karena kalau SNBP, prestasi yang dimaksud adalah prestasi akademik ya, lewat nilai rapor. Kalau jalur minat dan bakat itu adalah prestasi non-akademik. Misalnya, juara taekwondo, juara nyanyi, juara maraton, juara apa lagi ya? Hafiz Al-Quran. Ya, pokoknya prestasi non-akademik, asal juara itu bisa digunakan untuk masuk ke Unpad lewat jalur minat dan bakat. Itu ya. Dan jangan salah juga untuk jalur minat dan bakat ini pembukaannya lebih awal, ya, lebih awal. Walaupun UTBK-nya belum dilaksanakan, tapi ini sudah dibuka pendaftarannya. Dan yang ketiga adalah jalur S1 kelas internasional yang IUP tadi. Nah, ini juga tidak ada ujian lagi, karena untuk bisa masuk kelas IUP itu cukup memiliki sertifikat nilai kemampuan bahasa Inggris, ya biasanya TOEFL atau IELTS juga bisa kalau mau, ya. Dan juga nilai rapor untuk menyesuaikan nilai rapor ya prodi yang diinginkan sesuai nggak dengan nilai akademiknya, kayak begitu. Tapi nggak ada ujian lagi. Oke, ini tentu saja ini untuk orang Indonesia ya. Kalau untuk orang luar negeri sepertinya ada nilai rapornya juga berbeda. Itu cara masuk Unpad ya. Selain tadi ya, pilih gerbang mana yang mau Anda masuki. Oke, kuotanya bisa dilihat di sini ya. Unpad itu PTNBH. Karena PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, maka Unpad itu punya keleluasan untuk menentukan kuota, terutama kuota jalur mandiri. Kalau yang bukan PTNBH itu kuotanya terbatas, maksimal paling 30%. Nah, karena Unpad itu PTNBH, maka kami membuka jalur mandiri sampai 50%. Antara 20 sampai 50%. SNBT 30-40%. SNBP-nya sampai 40% juga. Ini sengaja kami naikkan, ya, karena memang kami juga ingin menyaring sebanyak mungkin mahasiswa berprestasi, berkualitas lewat jalur seleksi nasional. Mudah-mudahan lolosnya di sini nih, karena mau nggak mau ini ada hubungannya sama masalah uang.
relatif untuk masuk Unpad lewat jalur mandiri itu relatif lebih mahal, ya, karena UKT yang dibebankan nanti adalah flat, ya. Kalau yang lulus SNBP, SNBT itu UKT-nya tuh ada kelas-kelasnya dari mulai paling murah sampai paling mahal. Jadi Unpad tuh punya 8 kelas. Kelas pertama itu paling murah 500.000 udah bisa kuliah. Kelas yang ke-8 tuh paling mahal, tergantung prodinya tuh. Ya, berapa besarannya. Nah, mandiri itu dipatok di satu UKT, yaitu UKT kelas 7. Ya, satu kelas di bawah UKT tertinggi. Dan itu nggak ada tawar-menawar. Makanya relatif lebih mahal. Plus ada yang namanya IP. Ya, IP itu iuran pengembangan institusi. Ya, itu dibayarkan di awal kuliah begitu masuk, itu harus dibayarkan lunas baru bisa kuliah. Jadi memang lebih mahal. Kecuali kalau nanti teman-teman masuknya lewat jalur minat dan bakat. Nah, kalau lewat jalur minat dan bakat itu dibebaskan dari IP. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini kuotanya seperti ini. Detailnya, oh sorry, nggak ada detailnya ya. Ini dokumen penilaiannya seperti ini. Saya pikir ini biasa aja ya. Ada skornya. Yang harus diperhatikan adalah tanggal pelaksanaan ujian. Nanti mudah-mudahan ada ya. Kalau tidak nanti saya akan susulkan jadwalnya. Ya, jadwal apa namanya? Seleksi. Oke, ini tadi saya katakan untuk seleksi mandiri ya seperti ini. Bisa satu pilihan boleh sampai dengan 4 pilihan. Oke, kalau satu pilihan boleh akademik ke satu atau terapan. Bebas pilih program studi apapun, tidak ada lagi pemisahan IPA dan IPS ya. Ada yang 2 pilihan. Nah, kalau 2 pilihan itu juga bebas, milih program studi apapun, itu boleh dua-duanya S1, dua-duanya vokasi, atau satu akademik, satu vokasi. Boleh. 3 pilihan. Ini juga pilihannya bebas ya. Tapi harus ada salah satunya adalah program terapan. Jadi bisa 2 S1, 1 vokasi, atau S1-nya 1, vokasinya 2, boleh. Ya. Jadi nggak bisa tiga-tiganya S1. Ya, harus salah satu ada vokasi. Juga nggak bisa tiga-tiganya vokasi. Harus ada satunya. Baik, 4 pilihan juga sama, minimal 1, ya, maksimal 2 pilihan prodi akademik. Jadi nggak boleh semuanya vokasi, harus ada prodi akademiknya. Begitu ya. Nah, saya pikir nanti saya susulkan ya apa namanya tanggalnya nanti di slide lain. Tapi sambil kita nanti mungkin bisa ngobrol, bertanya-tanya. Untuk sekarang mungkin saya ucapkan terima kasih dulu sambil nunggu pertanyaan, dan mudah-mudahan nih teman-teman, adik-adik, juga putra-putri Bapak Ibu suatu saat nanti bisa seperti ini ya, memakai toga warna marun, kemudian tersenyum lebar dan melemparkan topi baret ke angkasa sebagai lulusan Unpad. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya pikir itu dulu Teh Ria. Ya, Sementara kita lanjut dengan diskusi ya. ya, oke. Atur nuhun Pak Dandi ya, Kang Dandi. Saya mah biasanya ada akangnya. Oke, Kang Dandi, ini ternyata sudah sangat banyak ya pertanyaan di chat room-nya begitu ya. Tapi di sini juga Ya. tadi ada yang raise hand. Saya coba ini ya, apa namanya, memberikan kesempatan pada yang tadi bertanya pertama nih. Sebentar. Oke, banyak banget ini Kang. Sebentar ya. Mangga, Ya. silakan. Nah, ini ya, yang pertama, maaf Pak, ketentuan mandiri tanpa tes, hanya store UTBK berlaku di semua prodi Unpad saja, gitu ya, atau prodi tertentu, begitu mungkin. Yang mana, Pak? Yang ketentuan mandiri tanpa tes, hanya Ketentuan skor, mandiri. yang ujian terakhir Kang, yang ujian mandiri, Oh, hanya skor yang UTBK aja mandiri. kan? Ya, Ya, betul. untuk semua prodi kah, atau hanya prodi tertentu? Itu adalah semua. Jadi Semua ya. ini adalah sistem baru ya. Kalau dulu itu tahun lalu kita masih menggunakan mekanisme
dua pilihan, mau pakai nilai UTBK atau mau ikut ujian lagi, ya. Nah, sekarang pilihan ujian laginya nggak ada. Jadi hanya Oke. menggunakan nilai UTBK saja atau rapor. Ya, dan itu berlaku untuk semua prodi, pilihan apapun, baik itu S1 maupun terapan. Oke, Gitu. ya, hatur nuhun ya, sudah jelas, sangat jelas nih jawabannya. Oke, lanjut kepada Ibu Sriwidya, ini sepertinya sudah ada ya tadi di slide yang dipaparkan tadi. Ibu bertanya sebelum slide itu muncul, saya lihat ya tadi ya, untuk 4 pilihan bidang studi itu ya, itu kombinasi, tidak boleh S1 semuanya gitu. Jadi S1-nya 2, D4-nya 2, begitu ya, Kang Nandi ya? Ya, jadi Oke, untuk yang 4 pilihan itu harus ada pilihan prodi akademiknya. Harus ada S1-nya. iya, Ya, oke. Ya, boleh 1 akademik, 3 S1 vokasi, terapan. atau 2-2 gitu. Oke, lanjut kepada Ibu Lin yang sudah raise hand dan juga kebetulan juga bertanya di chatroom. Mangga Ibu Lin. Ya, Mangga, Bu. ya, terima kasih Bapak. Selamat pagi untuk semuanya. Saya orang tua siswa Pak, dari siswa difabel Pak. Dan kebetulan saya alumni Paket Unpad juga Pak. Jadi Asik. sudah ya, Bapak ya, itu peternakan ya. betul Pak. Saya menindaklanjuti Pak dari rilis di kanal media Unpad tentang Ya, program keberpihakan Pak. Salah satunya adalah program untuk siswa difabel, Pak. Nah, betul. kebetulan putri saya sekolahnya di SMA Lab School UPI Bandung. Ya, Dia tunarungu, Pak. Nah, saya baca di artikel tersebut ya dari media kanal Unpad itu, jalurnya itu bisa melalui SNBT dan SNBP. Nah, ya, kalau SNBP kan lewat rapot ya, Pak. Nah, kalau rapot ya. kan pasti ada kuota nih. Nah, dengan anak yang kebutuhan khusus ini, bagaimana cara prosedur pendaftarannya, Pak? Apakah ada jalur khusus atau seperti apa, Pak, skenario-nya dari penerimaan masuknya? Itu aja, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ini yang belum saya terangkan ya. Jadi mungkin sekalian aja Teh Ria ya, saya mau kasih beberapa informasi juga mengenai program keberpihakan nih dari Unpad. Ya, boleh ya? Boleh nggak Teh Ria? Mangga, boleh banget, boleh banget. Ini penting karena baru juga ya Kang ya. Ini baru, betul, Sebelum-sebelumnya tuh betul. tidak ada gitu program ini dan Tidak ini sepertinya akan disosialisasikan menjadi ya. menarik gitu ya dengan misi Unpad bermanfaat itu. Mangga Betul, Kang. betul, betul. Ini Teh Ria kayaknya orang Unpad ya, kok tahu banget sih. Oh, sangat Unpad. Sangat Unpad ya. Ketemu jodohnya di Baik. Unpad Kang. Nah, tuh kan, jodoh lagi deh. Oke, ini dia. Ya, jadi eh, tahun 2024 ini secara resmi Unpad mempublikasikan bahwa Unpad itu punya yang namanya program keberpihakan. Ya. Yang pertama adalah program beasiswa untuk peserta berkebutuhan khusus yang masuk melalui SNBP dan SNBT. Nah, jadi gini, program beasiswa ini diberikan kepada mereka yang sudah lulus, ya, SNBP dan SNBT. Yang memberikan program beasiswanya adalah Unpad, gitu. Nah, bagaimana caranya untuk ikut SNBP dan SNBT? SNBP jelas lihat nilai rapor ya. SNBT itu adalah seperti biasa sebenarnya. Ketika yang bersangkutan mendaftar membuat akun untuk ikut ujian seleksi nasional, itu akan ada pertanyaan tentang masalah disabilitas. Silakan dicontreng saja ya, dipilih, nanti akan ketahuan kan apa jenis disabilitasnya, kemudian apakah membutuhkan bantuan atau tidak. Nanti itu akan direkap, kemudian didata, ya. Sehingga nanti ketika ikut UTBK itu akan ditempatkan di pusat UTBK yang memang memiliki fasilitas untuk calon mahasiswa difabel. Kalau yang tunarungu sebenarnya nggak ada masalah ya, karena tunarungu kan cukup Ya, membaca di layar komputer, bisa baca. nggak ada masalah. Yang agak sulit itu tunanetra atau low vision. Itu Ya. biasanya pakai komputer khusus nanti ujiannya. Ya, komputer yang memang audible ya, mengeluarkan suara, atau yang untuk low vision itu biasanya yang memiliki fasilitas perbesaran monitor. Ya. Itu di beberapa pusat UTBK itu disediakan. Ya, nanti akan ditempatkan di situ ujiannya gitu. Sejauh ini banyaknya biasanya di kampus UB ya, Brawijaya, di UPI gitu yang menyediakan tuh. Tapi sekarang dihimbau oleh panitia bahwa semua pusat UTBK itu harus bersiap untuk bisa menerima ujian
para calon mahasiswa yang memiliki disabilitas. Jadi jangan khawatir, ujiannya tidak akan disamakan dengan kelas mahasiswa yang tidak memiliki bantuan khusus gitu ya. Itu akan dibedakan ruangannya. Itu nanti tetap saja penilaiannya berdasarkan hasil ujiannya. Jadi kita tetap mencarinya dari segi kualitas. Nah, setelah nanti lulus, kemudian dilihat nilainya seperti apa, ya kalau lulus berarti nilainya bagus dong gitu ya. Unpad ada kesempatan memberikan beasiswa kepada mereka, ya, kepada mereka yang masuk Unpad lewat prestasi SNBP dan SNBT, yang masuk Unpad itu akan diberikan program beasiswa. Itu. Nah, program keberpihakan lainnya, belum selesai nih. Untuk yang difabel tadi ya, bagaimana dengan seleksi mandiri? Ya sama aja seperti itu. Karena seleksi mandiri sekarang juga asalnya dari UTBK ya, maka semuanya bertumpu di UTBK nanti. Ya, lulus dari situ, perlakuannya nanti di sini kita sudah punya yang namanya satuan tugas pelayanan mahasiswa dengan disabilitas, kita sudah punya satgasnya. Nanti kita akan buat pendampingan. Tapi untuk yang lulus lewat mandiri itu memang belum ada program beasiswanya. Jadi program beasiswanya baru dikhususkan untuk yang lolos SNBP atau SNBT. Begitu kira-kira. Nah, mungkin tambahan sedikit Pak, dari informasi yang disampaikan. Berarti untuk yang difabel ini tetap head to head dengan yang normal berdasarkan nilai rapot atau nilai tes ya Pak. Jadi tidak ada kekhususan dari Unpad untuk keberpihakan terhadap siswa difabel Pak. Gitu nggak Pak? Oh, itunya penilaiannya ya. Ya, Pak. Ya, jadi karena baik itu seleksi nasional maupun seleksi mandiri Unpad, kita mengandalkan kualitas ya, kualitas. Tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan lain, Bu ya, pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya karena bagaimanapun pasti ada perbedaan antara prestasi calon mahasiswa yang menyandang disabilitas dengan yang tidak ya. Tapi di sesama penyandang disabilitas pastinya ada sesuatu yang menonjol kan begitu. Nah, itu yang akan dilihat. Memang kesannya seperti head to head dengan siswa lain ya, tapi pastinya kita juga punya perhitungan lain untuk memberikan penilaian secara subjektif ya tentang kualitas siswa yang bisa lolos. Hanya saja memang ini ujiannya kan UTBK ya. UTBK itu yang menentukannya juga adalah panitia nasional gitu ya. Yang membuat soal juga itu adalah panitia nasional. Pada saat proses ujiannya itu bukan Unpad sebenarnya. Unpad baru terlibat ketika hasil UTBK yang sudah ada, baru nanti akan ada perhitungan apakah yang bersangkutan bisa diterima atau tidak di Unpad. Kira begitu. Ya, baik Pak, makasih Pak. Siap. Saya teruskan sedikit ya ini ya. Jadi selain untuk difabel, Unpad juga punya keberpihakan kepada mereka yang tinggal di daerah 3T, ya, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal, ya. Jadi jangan salah di Jawa Barat pun masih ada ya yang masuk daerah 3T, dan itu ada prioritas tersendiri, ya, diundang mahasiswanya untuk juga bisa kuliah di Unpad. Tentunya siswa yang berprestasi ya. Yang selama ini mungkin untuk datang ke Bandung aja udah susah gitu. Nanti akan diundang secara khusus. Lalu yang ketiga adalah keberpihakan kepada mereka yang menjadi orang pertama di keluarganya yang mau kuliah. Gini ya. Ini agak menarik ini. Jadi ternyata di dunia ini ada sebuah keluarga ya yang sama sekali belum pernah ada satupun yang kuliah. Ada karena masalah ekonomi, ada yang masalah motivasi, ya, ada yang merasa tidak perlu, gitu. Nah ini kita coba dorong bahwa usahakan di setiap keluarga itu setidaknya ada yang memiliki kesempatan untuk dapat memperoleh pendidikan tinggi. Maka bagi mereka yang kemudian lulus atau ada siswa SMA yang berprestasi, kemudian dia berasal dari sebuah keluarga yang anggota keluarganya termasuk ibu bapaknya itu belum pernah kuliah, nah itu akan kami undang untuk bisa berkuliah di Unpad dengan syarat tadi dia berprestasi di sekolahnya gitu. Dan yang keempat adalah
keberpihakan kepada sekolah-sekolah yang selama ini kurang terrepresentasikan di Unpad. Ada yang belum pernah alumninya masuk ke Unpad sama sekali gitu ya. Atau ada cuma 1, 2 gitu ya. Nah, seperti itu juga akan kami coba undang ya berdasarkan database yang kita punya. Jadi siapa tahu di tahun ini ada yang selama ini belum pernah ada alumni sekolah tertentu yang masuk ke Unpad, untuk tahun ini ada yang masuk gitu lewat jalur undangan. Itu ya, jadi beberapa tawaran keberpihakan dari Unpad yang diluncurkan tahun ini. Begitu. Lalu ada beberapa lagi yang ingin saya berikan itu tadi apa ya? Sebentar. Ini jadwal SNBP-nya. Oh, sorry. Yang keketatan apa mungkin ya, Kang? Boleh catatan ya. Ya. Baik, ini bayangan nih. Jadi gini, Ibu Bapak, teman-teman, banyak sekali pertanyaan di luar sana yang bertanya begini, Pak Dandi, passing grade untuk masuk ke Unpad berapa sih? Gitu ya. Passing grade-nya berapa? Berapa nilai yang minimal untuk bisa masuk ke Unpad? Itu setiap ditanya begitu, kami itu nggak punya jawabannya. Ya. Jadi kami itu tidak menggunakan passing grade. Karena kenapa? Karena passing grade itu tidak menjamin itu sebuah ukuran yang bisa diperhitungkan. Karena tiap tahun bisa berubah, gitu ya. Sebagai contoh misalnya gini, tahun 2016 itu sangat sedikit calon mahasiswa yang daftar ke Fakultas Kedokteran Unpad. Karena udah takut duluan, dianggap paling susah masuk FK Unpad. Jadi nggak ada yang sedikit yang daftar, sehingga yang daftarnya sedikit, yang saingannya cuma sedikit, sehingga nilai passing grade-nya ketika sudah diterima itu rendah, ya 300 itu bisa masuk FK. Tahun berikutnya Unpad membuat sebuah program kuliah di kedokteran gratis. Ingat nggak pernah ada program itu ya? Kuliah kedokteran di Unpad gratis. Itu yang daftarnya membludak. Banyak banget. Gara-gara banyak banget nilainya, passing grade-nya jadi melonjak ya, antara 600 800-an gitu. Baru bisa masuk ke Unpad. Maka masalah passing grade itu jadi sangat relatif ya, tidak bisa menjadi ukuran. Yang bisa menjadi ukuran itu adalah keketatan. Karena dari keketatan inilah kita akan lihat kira-kira mana prodi yang masuknya harus effortnya lebih gitu ya, atau mana yang kira-kira kesempatannya lebih besar. Nanti passing grade mengikuti ini, gitu ya. Nah, sebagai bayangan tahun lalu di SNBP prodi terketat itu artinya perbandingan antara yang daftar dengan yang lulus ya. Itu di SNBP itu yang paling tinggi itu teknik informatika di kelompok Saintek ya. Disusul dengan psikologi, farmasi, ilmu keperawatan, dan pendidikan dokter. Ini 5 besarnya ini. Gitu. Perbandingannya teknik informatika ini tertinggi senasional loh, ya. Artinya teknik informatikanya lebih ketat dibanding teknik informatikanya ITB bahkan atau ITS. Ya. Unpad itu paling ketat senasional, se-Indonesia. Kekatannya 1:76. Artinya apa? Satu kursi diperebutkan oleh 76 orang. Padahal kursi yang disediakan di SNBP itu hanya 20 kursi. Itu banyak banget yang nggak lulus kan pastinya ya. Nah, di Sosum yang pertama ternyata adalah ilmu komunikasi. Gitu. Ya, ilmu komunikasi. Sama ya, 1:77 tuh. Ya, padahal yang disediakan di SNBP itu hanya 20 kursi. Nah, ini SNBP. Kira-kira aja nih Bu ya. Nanti data ini bisa dilihat di websitenya SNPMB. Ya. Nah, di SNBT ya UTBK tahun kemarin daftarnya kira-kira mirip ya. Di Saintek juga ternyata teknik informatika paling tinggi. Sementara di Sosum ilmu komunikasi paling tinggi. Gitu ya. Nah, ini bagi yang berminat dengan siapa tahu di antara daftar ini ada yang diminati. Nah, hati-hati. Kalau sudah masuk ke sini berarti effortnya harus lebih supaya bisa bersaing dengan begitu banyak pesaing. Jangan diinjak, Gitu. Neng. Itunya Baik, dibenerin. ini yang disebut sebagai keketatan. Ya. Nah, untuk mandiri seperti apa? Kurang lebih sama.
Tidak terlalu jauh berbeda, angkanya seperti ini. Yang penting adalah silakan cari informasinya di websitenya SNPMB ya, cari keketatan. Di situ itu lebih reliable ya, lebih dapat membuat kita bisa bikin strategi nantinya. Oke, itu mungkin tambahnya sedikit Teh Ria, mangga Iya, selanjutnya mangga, adalah iya. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab ya. Apakah ada untuk SMBP harus ada alumni SMA yang kuliah di prodi sebelumnya? Nah, itu kan sudah ya kalau sudah ada tadi ya. Kemudian tadi sebentar kuota untuk mandiri dari nah ini sepertinya beda-beda ya Kang ya. Kuota mandiri beda. tiap-tiap prodi. Ya, beda-beda. Kuota itu untuk mandiri ya, untuk mandiri. Boleh nanti dicek di website SMUP pada CID ya, itu datanya Ke ada. ini, kalau Pak Lili itu udah nggak ada. Punten ini bisa di mute yang siapa ya? Enggak, ini saya kan tiba-tiba mobilnya lagi di jalan itu mati. Punten Ya. ini ada yang bocor. Nyala kayak gini. Maaf jadi nguping. Siapa ya? Saya jadi Saya nguping. nanya ke siapa? Baik, ini Terus ada yang saya pesan. dicek, Kita tunggu dulu. Dah, nah, oke. Baik, untuk data apa tadi? Data kemana ya nomor antriannya? masih ada. Lewat mana? Sedang menunggu nomor antrian. Nomor antriannya ngambil dari mana, Pak? D11. Baik, sudah ya. Nah, apa tadi? Oh, kuota ya, kuota mandiri ya. Emang beda-beda. Kuotanya beda-beda. Ada SK-nya ya, bisa dilihat baik itu di smup.unpad.id ataupun di website besar Unpad.id ya. Itu ada datanya. Saya bisa saja carikan, tapi takutnya waktunya kurang ya. Nanti insya Allah kalau memang dimerlukan bisa kontak kami di kantor komunikasi publik ya di Unpad. Ya, lanjut ya Kang ya, biar cepat juga ini. Ya, Kang. Untuk sistem penerimaan SMBP bagi siswa yang melakukan lintas jurusan. Nah, ini biasa banyak juga pertanyaan. Apakah Ya. ada prioritas pemilihan untuk siswa dari jurusan yang selinear atau seluruh siswa hanya akan dilihat secara sama rata dari nilai rapot mata pelajaran pendukung seperti itu, Kang? Ya, yang kedua ya. Iya. Yang kedua, karena jadi seperti yang mungkin Ibu Bapak dan adik-adik ketahui bahwa kita sekarang sudah lagi tidak mengenal yang namanya penjurusan ya di kurikulum Merdeka sekarang itu, terutama untuk angkatan yang sekarang mau lulus atau adiknya ya yang sekarang kelas 11 itu di beberapa sekolah sudah menerapkan tidak ada lagi yang namanya jurusan IPA atau IPS gitu. Yang ada adalah peminatan. Maka untuk sistem seleksi kami tidak melihatnya dari penjurusan karena sudah tidak ada, tapi betul tadi dari nilai rapor yang relevan dengan prodi pilihan. Ya, itu juga ada di websitenya SNPMB itu ada ya. Kira-kira mau milih prodi apa, pelajaran apa saja sih yang harus diprioritaskan itu ada. Ya, sebagai contoh misalnya kalau kedokteran, maka tentu saja dari manapun atau misalnya ada beberapa di antara anak ibu bapak ini yang masih menggunakan penjurusan IPA IPS ya, itu bisa masuk IPS, anak IPS itu bisa ya daftar kedokteran asalkan nanti pada saat penilaian ujian itu nilai matematikanya, nilai biologinya, nilai kimianya itu tinggi, gitu. Maka itu bisa diperhitungkan untuk bisa masuk ke kedokteran. Kira seperti itu. Jadi dilihatnya betul-betul dari itu, ya dari pelajaran-pelajaran pokok yang memang relevan dengan program studinya. Tidak lagi kita lihat dari masalah penjurusan, gitu. Jadi istilah lintas jurusan juga sekarang udah tidak ada sebenarnya, Ya, karena ya, memang sudah tinjur ya. fix ya. Oke, ya. Ini untuk banyak yang menanyakan kuota-kuota, sepertinya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dandi ya. Jadi bisa melihat web, boleh dicek mungkin ya Kang ya, nanti apa Nah, ininya ya, kemana nih harus diarahkannya begitu ya. ya, Oke, lanjut. Ini bagaimana untuk mengetahui total biaya kuliah dari mulai pendaftaran sampai akhir kuliah untuk kedokteran. Nah, kedokteran kan terkenal awis gitu Kang, kumaha tah?
Disclaimer dulu, kedokteran tuh UKT-nya paling tinggi di Ya. Unpad ya. Jadi kalau tadi maksimal paling tinggi UKT di Unpad itu berapa untuk kelompok Saintek, itu di 24 juta, itu adalah kedokteran. Tapi tadi yang saya katakan bahwa yang kalau lulusnya lewat seleksi nasional, maka ada kemungkinan tidak perlu bayar 24 juta. Bisa jadi dapat kelas yang nomor 4 misalnya, cuma bayar 7 juta misalnya, bisa seperti itu. Nah, perinciannya ada di mana? Sekali lagi saya arahkan, silakan cek di website smup.unpad.ac.id ya. Smup, smup.unpad.ac.id. Nanti silakan cari di tab tentang penerimaan, nanti ada biaya. Nah, di situ silakan. Itu transparan, nggak ada yang ditutupi. Kelas 1 sampai kelas 8 ada semua, berapa ininya, besarannya, ya. Termasuk juga untuk yang masuk jalur mandiri itu ada besaran IP-nya. IP-nya berapa? Dan IP-nya kedokteran juga paling besar, ya. Jadi memang mahal, memang cukup mahal itu masuk kedokteran ya. Tapi nggak cuma kedokteran ya, seperti FKG juga termasuk mahal ya. Sama-sama kedokteran juga sih sebenarnya ya. Nah seperti itu. Tapi semua angkanya itu saya kalau sebutkan sekarang misalnya satu-satu kayaknya agak sulit ya. Silakan cek saja di SMUP Unpad CID, ada tabnya di sana untuk menunjukkan berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan. Dan itu semuanya transparan, tidak ada biaya tambahan, tidak ada biaya yang hidden, nggak ada gitu ya. Semuanya ada di situ. Oke, ya, hatur nuhun. Lanjut, eh, apakah kuota siswa Kalimantan sangat berpeluang sedikit untuk masuk Unpad lewat SNBP atau memprioritaskan siswa yang ada di Jawa dulu nih gitu ya untuk SNBP nih Kang? Ya, ini jawabannya agak diplomatis begini. Ya. Unpad ini didirikan memang di Jawa Barat, sehingga tentu saja pasti akan ada keberpihakan kepada warga Jawa Barat. Ya. Dulu Unpad tuh pernah punya program namanya Unpad Nyaah ka Jabar. Artinya Unpad sayang sama Jabar. Maka prioritasnya adalah memang ada slot khusus jumlah tertentu untuk masyarakat Jawa Barat untuk ikut seleksi. Bukan langsung diterima ya, tapi untuk ikut seleksi gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang program itu udah nggak ada. Ya, artinya walaupun kami tetap punya perhatian khusus kepada warga Jawa Barat, tapi untuk seleksi masuk kami buka selebar-lebarnya untuk siapapun. Ya, yang paling penting adalah kualitas, gitu, kualitasnya. Ya, tentu saja di antara yang dibuka buat siapapun, tentu saja kita juga kampanye di Jawa Barat ya supaya punya prestasi yang juga tinggi gitu. Karena kami inginnya ini memang warga Jawa Barat juga banyak yang masuk Unpad, nama juga Unpad, masa sih orang Jawa Baratnya nggak ada gitu ya. Tapi secara sistem seleksi ini kami terbuka. Jadi nggak ada kuota khusus untuk Kalimantan sekian, hanya sekian saja. Untuk Papua segini saja, untuk Maluku segini saja, nggak ada. Ya, bebas, silakan asalkan berani untuk ikut seleksi dan raihlah nilai setinggi mungkin, insya Allah bisa diterima di Unpad gitu. Sebentar, ini ada yang mau bertanya langsung, tapi saya bacakan dulu. Ini juga yang sering ditanyakan terkait pilihan SNBP, bisa 2 pilihan saja. Nah, ada info terkait prodi-prodi di Unpad tidak menerima kalau dijadikan pilihan kedua, nggak mau kedua gitu ya, Kang ya. Bagaimana nih? Apakah semua prodi seperti itu? Kalau misal pilihan satunya juga prodi di Unpad, apakah pilihan duanya berarti jangan pilih di Unpad atau seperti apa? Gitu kan? Baik, itu sebenarnya lahir dari sebuah kenyataan begini. Bukannya nggak boleh, bukannya tidak nerima, tidak mau kita dijadikan kedua, ya. Tapi biasanya memang pilihan kedua tersebut juga sudah dijadikan pilihan satu untuk orang lain dan sudah habis kuotanya gitu. Ya, jadi khususnya untuk Unpad yang saya ketahui ya memang semua prodi di Unpad itu peminatnya banyak. Sehingga tidak jarang pilihan kedua tersebut udah nggak bisa lagi nerima mahasiswa baru karena sudah habis kuotanya oleh yang sebelumnya begitu. Tapi secara prinsip itu kami tidak seperti itu ya. Artinya ketika Anda memasukkan program studi ilmu jurnalistik di pilihan kedua, silahkan
Kalau ada kesempatannya pasti masuk. Cuman program studi jurnalistik itu sudah banyak dijadikan pilihan satu oleh orang lain sehingga kuotanya juga sudah habis, biasanya seperti itu. Ya. Jadi tidak ada ya mitos bahwa kami nggak mau diduakan, di nomor duakan, maksudnya nggak diduakan. Kami tidak mau dibikin nomor 2, enggak sih ya. Walaupun tentu saja semuanya ingin jadi nomor 1 ya. Tapi ketika ada yang lolos, itu kami punya kewajiban untuk menerima. Dan tidak boleh menolak kalau memang sudah ada yang lolos dari pilihan kedua. Saya masuk Unpadnya pilihan ketiga kok. Kami, Kang. Saya- Zaman dulu IPC ya, Kang. saya dulu ikut IPC, saya anak biologi ya. Pilihan pertama arsitek ITB, kedua biologi ITB, ketiga jurnalistik Unpad. Nah, 1-2-nya nggak lulus, saya masuk pilihan ketiga di Unpad. Dan diterima sampai sekarang alhamdulillah jadi dosen gitu ya. Jadi nggak ada Iya. khawatir itu mitos saja. Ya, apa Allah tahu yang terbaik buat kita ya, Kang ya. Betul. Nah, seperti Tinggal itu yang ya. jadi masalah memang kuota ya. Iya. Kuotanya kalau sudah terpenuhi ya tentu saja itu bisa dibuka lagi. Begitu. Ya, ya. Lanjut kepada Kang Yasin, tapi singkat ya, Kang ya. Punten langsung kepada poinnya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudi. Saya dari SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut. Kebetulan saya kepala sekolah. Saya mau nanya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, peluang masuk Unpad dari lulusan SMK swasta bagaimana, sama dengan SMA enggak Pak? Itu yang pertama. Yang keduanya, kebetulan tadi Bapak menyampaikan program keberpihakan. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, lokasi tertular, terdepan, dan tertinggal. Kebetulan kami pun sama di sini daerah Garut, Pak. Kami dari Garut, terus juga ada siswa yang memang daerah tertinggal di pelosok. Nah, apakah itu bisa masuk ke program keberpihakan? Yang keduanya, dari masih di program keberpihakan, kebetulan juga di sini banyak sekali siswa-siswa kami yang memang notabene-nya keluarganya yang masih belum, nggak ada sama sekali, belum melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Terus juga yang ketiganya juga kami sendiri dari Bakti Kencana belum ada yang masuk ke Unpad, Pak. Nah, dari sini mudah-mudahan dengan adanya komunikasi silaturahmi ini, mudah-mudahan sekolah kami SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut bisa menjadi sekolah yang diundang oleh pihak Unpad untuk dijadikan salah satu sekolah undangan. Yang terakhir, Pak, pertanyaan saya, untuk yang kan tadi Bapak menyampaikan beberapa kampus. Nah, yang saya tahu di Unpad juga ada, di Garut juga ada kampus Unpad, Pak. Itu tadinya notabene untuk keperawatan. Nah, saya lihat itu kok terbengkalai, Pak. Nah, sedangkan di Garut sendiri, saya kebetulan jurusan SMK Kesehatan, ada farmasinya, ada analis kesehatannya, sama keperawatannya. Sedangkan yang kami di sini itu luar biasa, Pak, peminatnya untuk keperawatan di Garut, terutama di sekolah kami. Apabila ini saran saja, yang di Garut ini, yang Unpad di Garut ini, gimana kalau misalkan dimunculkan lagi untuk keperawatan yang memang notabene-nya bisa yang domisili Garut dan sekitarnya. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu Arianis. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Oke, Yasin langsung ini. saya jawab saja ya. Ya, mangga. Jadi kesempatannya sama ya, SMA, SMK semuanya sama. Jadi kami tidak punya kebijakan kuota khusus untuk SMK berapa gitu ya. Enggak. Itu semuanya kesempatannya sama. Sistem ujian juga sama semua lewat UTBK. Ya, jadi memang apalagi sekarang di Unpad sudah ada vokasi juga ya, sama-sama jalurnya sama dengan SMK. Jadi sangat terbuka buat Unpad untuk menerima lulusan dari SMK. Nah, yang berikutnya tadi tentang kampus di Garut yang memang tadinya untuk keperawatan ya. Kami pernah membukanya, kemudian gara-gara pandemi, Pak, jadi ditutup. Kemarin tuh ya ditutup sementara, semua dialihkan ke Bandung waktu itu karena pengajarnya ada di Bandung semua, sehingga sampai sekarang yang di Garut belum dibuka lagi. Tapi apabila memang nanti kondisinya memang seperti ini, artinya banyak sekali calon mahasiswa dari Garut dan sekitarnya yang memang membutuhkan untuk kampus yang lebih dekat gitu ya. Itu kenapa enggak nanti, karena itu masih gedung milik Unpad ya, masih bisa dioperasikan. Nanti kalau ternyata banyak kebutuhannya, tentu saja nanti akan ada kebijakan dari Unpad untuk kembali mengaktifkan kampus tersebut
ya. Didoakan saja Pak, banyak saja. Seperti itu. Nah, tentang tadi kondisi ternyata masuk semua ke dalam program keberpihakan Pak, kondisinya Pak ya. Silakan diawali dengan daftar dulu aja. Nanti akan kami buat ininya, database-nya kan. Dan kami akan buat survei juga sekolah mana yang tidak pernah masuk ke Unpad, sekolah mana yang kemudian siswanya ada di daerah 3T, itu nanti akan ada surveinya. Sambil nanti insya Allah akan saya sampaikan juga kepada Direktorat Pendidikan di sini, di Unpad ya, bahwa ada satu sekolah yang memang mungkin kalau perlu disurvei sana gitu ya, untuk melihat bagaimana kondisinya. Ditunggu Pak, ditunggu, saya senang sekali Pak. Ya, Ditunggu insya Allah ya. surveinya. Mudah-mudahan Ditunggu. ya. Mudah-mudahan bisa. Begitu. Amin. Iya. Mungkin menambahkan Terima Kang Dandi, kan sekarang kita karena ada S1 terapan sangat cocok sekali ya dari lulusan SMK ini untuk masuk ke S1 terapan. Dan juga Kang Yasin, saya juga punya mahasiswa yang lulusan SMK gitu ya. Saya lupa, Mia itu wali saya, anaknya pinter dan memang ya bisa bersaing ya sama lulusan dari SMA lainnya. Jadi artinya kembali lagi ke kualitas mahasiswanya begitu ya. Mau di SMK manapun Unpad sekarang, apalagi dengan kondisi tahun ini, dia tidak melihat yang SMK favorit aja nih yang bisa masuk, tidak seperti itu, balik kepada kualitas siswanya itu sendiri. Betul. Begitu ya, Betul. menambahkan Tapi Kang Pak, Dandi. Bu, maaf menambahkan, waktu itu sempat kita juga sesama kepala sekolah SMK se-Jawa Barat pernah berkumpul di ITB Pak. Dari pihak perguruan tinggi negeri sendiri, kayaknya itu sulit untuk menerima lulusan SMK Pak. Itu yang kita kecewa itu. Padahal kita menjalankan program pemerintah SMK bisa. Tetapi mudah-mudahan dengan adanya komunikasi ini, kita bisa berpeluang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri dan kita bisa bersaing dan memajukan negeri kita ini, Pak. Karena memang kita kayak tadi kebidanan, keperawatan, farmasi, kebetulan itu bidang kami, bidang di sekolah SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut, tidak pernah bisa masuk, Bu. Jujur Bu, boleh, ini kebetulan ada guru BK saya masuk juga di sini, terus juga ada orang tua siswa juga di sini, saya kirim linknya. Mereka sampai yang kakaknya yang kemarin tuh nggak bisa Bu, nggak dikasih kesempatan untuk masuk Unpad. Padahal kita di situ pernah juara umum dan segala macam Bu. Terima kasih Bu. Ya. Baik, mungkin perlu diluruskan juga ya, begini. Bukannya tidak diberi kesempatan ya, bukannya karena ada kuota atau apa, tapi memang ini semata-mata dari hasil seleksi ya. Betul. Seleksi. Setuju. Jadi memang bukan saja teman-teman dari SMK yang dia masuk, teman-teman SMA juga banyak yang nggak bisa masuk ke Unpad karena begitu banyaknya yang ingin masuk ke sini, sehingga yang seleksi sini memang luar biasa. Unpad ini tahun kemarin menjadi universitas yang memang terbanyak peminatnya senasional ya. Tahun 2023 itu paling banyak peminatnya. Jadi terbayang betapa besar saingannya sehingga kualitas itu betul-betul menjadi nomor satu untuk dijadikan alat untuk bersaing. Ya, jadi bukan berarti untuk menomorduakan teman-teman SMK ya, mengutamakan SMA, apalagi SMA negeri gitu ya, enggak juga. Karena betul tadi kata Bu Arianis, saya sendiri juga punya mahasiswa asal SMK di bidang multimedia ya, yang kemudian lulus cepat. Dia juga adalah anak bidik misi dulu dan dia jadi lulusan terbaik di Vkom. Jadi ya bahkan teman-teman SMA pun kalah sama dia. Nah kayak gitu. Jadi betul-betul kualitas yang dibutuhkan. Maka kalau memang ingin bersaing, silakan persiapkan, atau mahasiswanya harus siap-siap ya, belajar dengan lebih tekun gitu, berlatih terus untuk bisa menyelesaikan soal-soal seleksi sehingga pada saatnya nanti bisa bersaing dengan yang lain-lainnya. Kira-kira begitu, Pak Yasin. Ya, begitu ya, Kang Yasin ya. Terima kasih, Atur Pak. nuhun. Terima Iya, kasih, Bu. Mangga. Kita lanjutkan Kang Dandi, ini masih ada sekitar 8 menit lagi. Ini masih Oh, aduh. 11.21, kita akhiri dengan 11.30 ya. Oke, ini izin bertanya bagaimana kita tahu untuk kelas UKT. Nah, ini UKT ini nggak terpublish nggak nih Kang sebelumnya? Kan Ya, ada tadi tingkatan UKT ya? betul. Tadi sudah saya jelaskan ya. Silakan lihat atau saya coba tulis di sini ya. Di chat box. Lah kok ini autocorrect ini nyebelin nih. Nah, ada SMUP Unpad CID ya. Di sana kalau klik di situ akan ada pilihan di atas itu, pilihan sarjana. Klik di situ nanti akan ada pilihan untuk apakah sarjana mandiri atau sarjana
SNPMB gitu ya, klik situ nanti akan ada proses pendaftaran, kemudian tanggal-tanggal penting, di paling bawah ada biaya. Nah, itu sudah jelas di situ ada pembagian kelasnya dari mulai kelas 1 yang 500.000 tadi sampai kelas 8 yang 24 juta tadi. Itu udah ada pembagiannya. Bagaimana cara menentukannya itu nanti setelah lulus ya dari SNBP atau SNBT, setelah dinyatakan lulus, yang bersangkutan itu akan melalui proses wawancara. Itu wawancara, proses seleksi untuk melihat latar belakang ekonomi keluarga. Dari situlah nanti setelah diverifikasi, setelah dilakukan survei dan sebagainya, akan keluar tagihan dari Unpad yang disesuaikan dengan hasil verifikasi tingkat ekonomi keluarga. Gitu. Dari situ akan kelihatan masuk ke kelas yang mana nih si mahasiswa tersebut. Begitu kira-kira. Nah, yang banyak kasusnya adalah sekarang ini ada yang keluarga yang mampu, bahkan mampu sampai membayar di kelas 8, tapi mencoba untuk banding untuk mendapatkan kelas yang lebih rendah gitu. Nah, saya harapkan juga ini kerjasamanya dari semua pihak gitu ya, bahwa kami melakukan semacam subsidi silang gitu dari UKT tersebut untuk membantu mahasiswa yang betul-betul membutuhkan gitu. Jadi mari kita sama-sama juga bekerja sama dalam upaya kita untuk meningkatkan kecerdasan bangsa gitu ya, sehingga kita bisa mendukung program subsidi silang tersebut. Maka yang memang mampu ya yuk kita bantu yang tidak mampu, kira begitu ya. Tapi itu semua nanti ditentukan dari hasil wawancara setelah lulus ya, setelah masuk ke Unpad. Gitu kira-kira ya. Saya di mute ya nih. Ya, sepertinya banyak sekali pertanyaan teknis yang tadi kembali lagi bisa dilihat saja di websitenya Unpad ya, di web SMUP ya tadi ya Kang ya, Ya, sudah SMUP dibagikan Unpad tadi, ID. betul. Dan yang terakhir ini tadi ada yang menarik sebentar ya, saya mana ya, lupa deh. Oke. Ini ya sama ya. Oh iya, saya juga izin menyampaikan sedikit dari panitia bahwa kegiatan ini memang tidak berbayar ya, Bapak Ibu semua, adik-adik semua. Tapi untuk keberlanjutan kegiatan ini, kami panitia menerima kalau ada yang mau berdonasi begitu kepada rekening Bank Mandiri atas nama IA5, nomor rekeningnya tercantum di chatroom begitu ya, agar nanti kita bisa berlanjut pada peluang untuk masuk ke PTN-PTN lainnya begitu, seperti itu ya. Oke, tadi saya ada yang sudah saya ini sebentar. Ya, sudah sepertinya ya Kang ya, ini sih. Ada lagi untuk penutup mungkin Kang Dandi terakhir? Baik. Ini kebetulan ada pertanyaan yang saya baca ya untuk Oh iya ya, dosen. enggak. Apa bisa mendaftar di Prodi Sarjana Terapan? Bisa. Jawabannya bisa ya. Untuk ini SNBP ya. Itu SNP ada ya. pertanyaan. Iya, Ya. ini jalur tahfiz Al-Quran katanya. Oh, tahfiz ya. Bagaimana? Iya, tahfiz Ya, nih ya, Kang, ya, ada ya. enggak? Jadi ada ya. Jadi di jalur minat bakat itu selain prestasi non akademik seperti juara-juara perlombaan ya, kami juga membuka juga untuk hafiz ya. Jadi mereka yang belajar tahfiz yang kemudian hafal Al-Quran itu punya kesempatan untuk bisa juga lolos di jalur minat dan bakat. Begitu. Apakah ada batasan berapa juz paling minimal? Sebenarnya nggak ada. Ya, tapi makin banyak makin besar kemungkinannya. Ya, kalau saya bilang sih amannya 5 juz ke atas lah ya untuk bisa bersaing. Karena banyak banget, terutama dari sekolah-sekolah keagamaannya itu yang sudah mencoba daftar dengan kemampuan tahfiz 30 juz juga ada gitu ya. Seperti itu. Dan sebagai catatan mungkin saat ini Unpad tuh punya mahasiswa kedokteran, mahasiswa kedokteran gigi, mahasiswa psikologi, farmasi, dan mana lagi ya saya lupa, komunikasi juga kalau nggak salah, yang memang masuk Unpad lewat jalur hafiz. Gitu. Nah, Ya. Kang, ini dari saya. Jadi kalau misalnya dia sama-sama 10 juz nih ya, gitu ya, ada 5. Tapi kuotanya ini hanya ada 2. Ini seleksinya lagi gimana nih untuk kelima ini kan bersaing nih antar mereka ya, gitu ya. Nah, seperti itu gimana Kang? Pertimbangan lainnya. Jadi
walaupun ikut jalur minat dan bakat, tetap harus ada background nilai rapor. Oh, Ya. nilai rapor ya tadi ya Juga dikombinasi ya. dianjurkan juga ikut UTBK, tetap ya, Tetap ikut ya, UTBK. oke. Ya. Tapi nanti masuk seleksi yang minat bakat ya, bukan seleksi yang mandiri yang jalur nilai gitu. Tapi si nilai UTBK itu juga nanti akan jadi salah satu bahan kita untuk menilai kira-kira yang bersangkutan tuh bisa masuk nggak sih ke prodi yang dia pilih. Oke, ya. Cukup sepertinya ya, Kang Dandi. Ini beberapa pertanyaan mudah-mudahan bisa langsung dicek di websitenya SMUP Unpad ACID dan juga apa tadi beberapa juga sudah langsung dijawab oleh Pak Dandinya sendiri ya. Ada tambahan Kang Heri selaku co-host? Cukup ya? Oke, Sudah ya. ikut share tuh sama Iya, Kang Heri ya, iya. ada ini link. Iya, oke. Mangga kepada Bapak Ibu semua, Akang Teteh semua, boleh dibuka kameranya untuk kita berfoto bersama ya Kang ya, sebelum ditutup. Mangga. Atau Boleh. mungkin Teh Ria sebentar, Ya, sebelum ditutup mungkin ya, untuk penutup dari saya mungkin sorry. Nah, bagi yang masih penasaran dengan Unpad, ini kami punya yang namanya kamu ya. Kok tadi di awal saya perkenalkan dengan aku, ayo kenal Unpad, saya akhiri dengan kamu. Ya, kanal media Unpad. Banyak sekali di luar sana yang memiliki akun-akun informasi mengatasnamakan Unpad dan tidak semuanya akurat. Jadi tolong perhatikan saja kanal resmi kami ini nih yang masuk dalam kanal media Unpad ya. Ada YouTube, Line, Instagram, LinkedIn, Facebook, X, ya, Thread dengan nama akun Unpad, atau juga ada yang namanya akunnya panjang untuk sejajaran termasuk TikTok ya. Kita juga punya radionya, radio streaming, dan juga website Unpad ACID. Jadi silakan cari informasi yang paling akurat dari kanal media Unpad supaya tidak salah ininya informasinya ya. Gitu. Nah, bagi yang ingin masih penasaran ini silakan bisa datang ke kami ini di Gedung Sekolah Sarjana ya, ada kantor SMUP di sana, atau berkirim email ke kakak.smup.cid untuk bertanya langsung, atau nge-DM juga di Instagramnya, silakan ya. Kira-kira seperti itu Teh Ria. Ya. Jadi nanti ini mungkin bisa saya bagikan nanti ke panitia ya untuk bisa di-share. Ya, oke. Ada helpdesk juga ya, kalau yang mau jalan-jalan ke Rektorat Jatinangor itu bisa ke ULT ya, di Rektorat Unpad ya Kang ya, Ya. gitu ya. Ada ini juga, ada helpdesk juga, ada VPA juga bisa. Ya, biar bisa ketemu langsung begitu ya. Hatur nuhun Kang Nandi ini atas paparannya sangat menarik, juga untuk Akang Teteh, Bapak Ibu semua yang anaknya nih saat ini mau masuk ke Unpad, mudah-mudahan dimudahkan jalannya ya, mendapatkan yang terbaik menurut Allah, dan tapi juga tentunya kita juga punya prodi tujuan yang memang kita incar begitu ya, dan juga capai begitu. Nantikan sesi-sesi berikutnya dari kami di 2 minggu ke depan itu insya Allah ada membidik peluang masuk ITB begitu ya, kurang lebih judulnya. Oh iya, tadi belum jadi nih foto-fotonya. Boleh Bapak Ibu semuanya, Akang Teteh, kita berfoto bersama dulu. Kang Heri boleh diambil fotonya Kang? Dokumentasi. Oke, siap-siap kita banyak ini. Tadi banyak yang ikut. Semuanya tahan senyumnya ya sampai 6 screen. Ini banyak. Tapi Windy mungkin bisa bantu juga. Banyak sekali. Alhamdulillah ya. Semoga ilmunya sangat bermanfaat ya Kang Dandi ya. Luar biasa nih. Jarang nih bisa langsung ya. Teh Windy boleh dibantu Teh? Nih Kang Heri ini adik kelasnya di SMP. Kita sama-sama di Pramuka dulu. Bukan, saya jadi banyak banget yang kenal di sini. Ini di dihitung kan? Saya mau kasih pose soalnya. Saya boleh ngasih pose nggak? Ya. Win, aba-aba Win. Ya, 1, 2, 3. Next slide. Next slide. 1, 2. 1, 2.
1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Iya, ini maaf tadi ada yang bertanya, boleh nggak materinya diminta, Kang Dandi? Bisa ya? Ya nanti saya coba buat yang bisa di-share-nya ya. Oh iya, iya. Ada edit-edit sedikit dan nanti akan di-share oleh panitia yang tadi menghubungi, memberikan linknya gitu ya, Bapak Ibu semuanya, Akang Teteh semua. Begitu dari saya, sekaligus menutup acara ini, kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Assalamualaikum Bu, semuanya. makasih Pak. Lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Yuk, sampai ketemu di Unpad. Nuhun semua. Kasih izin Leo. Nanti di saya